Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Selalu sehat, selalu semangat di masa pandemi ini. Kali ini kita akan belajar tentang perilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi. Pengertian pola hidup sehat, yaitu upaya setiap orang yang ingin selalu sehat, yaitu dengan memperhatikan gaya hidup sehat agar tubuh selalu terhindar dari berbagai macam penyakit. Tidak cukup hanya mengetahuinya, kita juga harus mempraktekannya. Dengan pola hidup sehat, tubuh kita akan selalu sehat dan tampak segar serta bugar. Berikut ini beberapa langkah-langkah pola hidup sehat. Yang pertama yaitu olahraga. Olahraga merupakan kegiatan yang mudah untuk dilakukan, tapi juga ada banyak orang yang sering mengabaikannya. Padahal olahraga ini merupakan kegiatan yang bisa menyehatkan tubuh kita. Apabila kita berolahraga secara teratur, maka banyak sekali manfaat untuk kesehatan tubuh kita, seperti daya tahan tubuh meningkat, bisa menguatkan tulang-tulang, menurunkan lemak pada tubuh, mengurangi stres, menambah kebugaran tubuh, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu menjaga pola makan. Menjaga pola makan merupakan keharusan bahwa apa yang kita makan tersebut memenuhi standar kesehatan. Untuk itu, kita dianjurkan mengetahui tentang makanan-makanan yang penting untuk kesehatan tubuh kita. Pada umumnya, banyak orang sering tidak memperhatikan tentang hal ini. Banyak sekali makanan yang bisa membahayakan bagi tubuh kita, seperti makanan yang banyak mengandung pengawet, makanan junk food atau makanan cepat saji. Sebaiknya kita bisa mengatur pola makan kita seperti waktu-waktu yang baik untuk kita makan dan juga makan yang menyehatkan. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat. Apabila kita ingin menikmati kesehatan yang sesungguhnya, maka kita juga harus memperhatikan lingkungan kita yang harus kita jaga. Lingkungan yang perlu kita jaga adalah air, tanah, udara, iklim, tumbuhan, dan lain sebagainya. Apabila kita hidup di lingkungan yang tidak baik seperti berkumpul dengan orang yang perokok, lingkungan yang penuh dengan sampah, banyak terkena asap mobil, dan lain-lain. Dengan lingkungan yang tidak baik juga akan bisa memicu kesehatan kita. Yang keempat, istirahat yang cukup. Banyak sekali yang mempunyai aktivitas yang banyak yang terkadang lupa dan tidak menghiraukan waktu istirahat kita. Bila kita mempunyai pola tidur yang berantakan seperti tidur yang terlalu larut malam dan harus bangun pagi-pagi untuk bekerja. Padahal apabila kurang istirahat dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi. Sebaiknya apabila istirahat kerja di siang hari, paling tidak kita bisa tidur sejenak selama 20 menit agar pikiran kita bisa segar kembali. Tetapi kita harus bisa menata pola tidur kita yang baik supaya tidur bisa tetap tepat waktu dan juga menyehatkan tubuh kita. Sebenarnya pola hidup yang benar tidaklah susah, akan tetapi juga tidaklah gampang, karena setiap mempunyai kondisi tubuh yang berbeda-beda. Ada yang begadang tiap hari, akan tetapi tidak mempengaruhi kesehatannya. Akan tetapi ada yang begadang hanya 1 hari langsung mengalami demam atau meriang. Hal ini disebabkan daya tahan tubuh seseorang itu berbeda-beda. Selanjutnya kita akan melihat pengertian pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan atas kesadaran sehingga anggota keluarga atau keluarga dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kesehatan di masyarakat. Pola hidup bersih dan sehat itu jumlahnya banyak sekali, bisa ratusan, misalnya tentang gizi. Makan beraneka ragam makanan, minum tablet penambah darah, mengkonsumsi garam beriodium, memberi bayi dan balita kapsul vitamin A, tentang kesehatan lingkungan seperti membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan. Setiap rumah tangga dianjurkan untuk melaksanakan semua perilaku kesehatan. Apa saja manfaat pola hidup bersih dan sehat? Yang pertama, setiap keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Kemudian yang kedua, anak tumbuh sehat dan cerdas di dalam lingkungan keluarga. Kemudian anggota keluarga giat bekerja. Dan yang terakhir, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan modal usaha untuk menambah pendapatan keluarga.
Berikut adalah beberapa tips dalam pola hidup sehat. Yang pertama, penuhi konsumsi protein. Sebagian sumber protein yang amat baik meliputi ikan, kacang-kacangan, serta daging. Tubuh memerlukan protein untuk perkembangan serta pergantian beberapa sel yang rusak atau mati. Yang kedua, hindari makanan yang mengandung pengawet. Batasilah memakan makanan yang diolah dengan suhu tinggi serta lama atau dengan pengolahan spesifik yang dapat menyebabkan prokarsinogen layaknya makanan yang diasinkan, diasap, dibakar, dan dipanggang hingga hangus. Ada baiknya kita mengkonsumsi makanan yang sudah direbus. Yang ketiga, jauhi makanan yang berlemak. Kurangi terlampau banyak mengkonsumsi makanan gorengan, serta makan yang memiliki kandungan protein serta lemak yang cukup tinggi seperti makan jeroan. Yang keempat yaitu makan buah-buahan yang segar. Perlu kita ketahui, waktu yang paling baik untuk memakan buah yaitu di antara waktu makan atau sebelum saat makan. Waktu makan buah setelah makan, daya buah hanya dapat disimpan tubuh serta tidak dipakai. Selanjutnya, kurangi minuman memiliki kandungan gula. Ada baiknya mengurangi minuman yang memiliki kandungan kadar gula yang tinggi. Kadar gula dapat mempercepat dampak penuaan, obesitas yang menyebabkan pada penimbunan lemak di leher. Kita bisa menggunakan pemanis alami layaknya gula aren daripada menggunakan gula pasir. Yang keenam, meminum banyak air putih. Sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi antara 8-10 gelas air putih dalam sehari. Hal ini merupakan panduan yang dapat dikerjakan, yaitu dengan minum segelas air sebelum saat makan. Terkadang kita tidak betul-betul lapar, namun cuma dehidrasi. Berikutnya, mengawali program olahraga dengan teratur. Bila kita tidak memiliki rutinitas berolahraga, awalilah dengan latihan mudah seperti perlahan-lahan beranjak ke tipe yang lebih berat. Pastikan olahraga yang memberi kesegaran layaknya jalan-jalan saat pagi hari. Selanjutnya yaitu menjauhi berat badan berlebihan atau kegemukan. Timbanglah berat badan sekali dalam 1 minggu. Penelitian membuktikan bahwa efek dari kegemukan sangat beresiko terjadinya kanker. Berikutnya, istirahat yang berkualitas. Tidur saat malam hari sepanjang 6 hingga 8 jam dalam sehari amat baik untuk kesehatan. Tubuh dapat bekerja mengobati diri sendiri waktu Anda tidur. Di samping itu, kita juga bisa menyingkirkan stres dikarenakan orang yang kurang tidur, kandungan kortisol atau hormon stres dapat 50% semakin banyak dialirkan di darah dibandingkan dengan mereka yang tidur cukup. Istirahat yang berkualitas pada malam hari juga bisa menambahkan kekebalan tubuh dari penyakit. Yang selanjutnya, hidup sehat dengan berolahraga. Orang yang rajin berolahraga dapat memiliki daya tahan tubuh yang baik. Di samping itu, olahraga juga bisa memiliki manfaat, yaitu membantu memperlancar aliran darah ke otak, membantu sistem metabolisme tubuh, serta pergantian beberapa sel tubuh berlangsung lebih cepat yang membuat kita jadi awet muda. Berikutnya yaitu memiliki lingkungan yang sehat. Pola hidup sehat dibentuk dari lingkungan. Jika kita ingin mendapatkan pola hidup yang sehat, maka kita harus mengawalinya dari lingkungan tempat tinggal kita. Selanjutnya, berpikir positif serta menghindari diri dari stres. Senantiasa berpikir positif dapat membuat kita menjadi bahagia dan terhindar dari stres. Berpikir positif serta optimis dan selalu bersyukur pada nikmat yang diberikan Allah dapat membuat pikiran kita tenang. Kebersihan perorangan dan di dalam rumah. Setelah kita mengetahui sedikit tentang pengertian pola hidup sehat dan pola hidup bersih dan sehat, maka sekarang kita berusaha untuk menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk bagi kesehatan. Agar badan tetap sehat dan mempunyai semangat kerja yang tinggi, marilah kita perhatikan petunjuk dasar untuk kebersihan.
Kebersihan perorangan. Yang pertama, cucilah selalu tangan kita dengan sabun setelah kita bangun tidur, setelah buang air besar, dan sebelum dan setelah makan. Kemudian yang kedua, teratur mandi. Mandilah setelah bekerja keras dan berkeringat. Sering mandi akan mencegah infeksi kulit, ketombe, jerawat, dan rasa gatal. Orang yang sakit termasuk bayi harus dimandikan minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, membiasakan selalu memakai alas kaki. Bila kita tidak memakai alas kaki, bisa terserang cacing tambang yang memasuki tubuh melalui telapak kaki, dan cacing ini dapat menyebabkan kekurangan darah. Kemudian yang keempat, sikatlah gigi kalian sesudah makan dan sebelum tidur, dan hindari makanan yang terlalu manis. Selanjutnya, kebersihan di dalam rumah. Yang pertama, jangan biarkan hewan berkeliaran di dalam rumah atau di tempat kita bermain. Kemudian yang kedua, teratur mandi. Mandilah setelah bekerja keras dan berkeringat. Sering mandi akan mencegah infeksi kulit, ketombe, jerawat, rasa gatal. Orang yang sakit termasuk bayi harus dimandikan minimal 2 kali sehari. Yang ketiga, membiasakan selalu memakai alas kaki. Bila kita tidak memakai alas kaki, bisa terserang cacing tambang yang memasuki tubuh melalui telapak kaki, dan cacing ini dapat menyebabkan kekurangan darah. Kemudian yang keempat, sikatlah gigi kalian sesudah makan dan sebelum tidur, dan hindari makanan yang manis. Berikutnya, apabila kita memelihara anjing, jangan biarkan anjing menjilati bagian tubuh kita, karena air liur anjing mengandung rabies. Selanjutnya, jika buang air kecil maupun air besar, biasakan di tempat yang telah ditentukan seperti kamar mandi atau WC. Jangan buang air kecil maupun air besar di sembarang tempat. Kemudian selanjutnya, buang sampah pada tempatnya yang telah disediakan. Jangan membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian selanjutnya, jangan meludah di lantai. Air ludah dapat menyebabkan bakteri penyakit. Apabila kita bersin atau batuk, tutuplah mulut dengan sapu tangan. Berikutnya, cucilah spray sarung bantal minimal 1 minggu sekali, dan jemurlah kasur dan bantal kita. Yang terakhir, bersihkanlah dan pellah lantai kita setiap hari. Bersihkan perabot-perabot yang ada di dalam rumah, dan bersihkan lingkungan di sekitar rumah dan yang lainnya. Demikian tadi materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita selalu di dalam lindungan Allah, selalu sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.